Dinas Perhubungan Kabupaten Badung menggelar uji coba perubahan arus lalu lintas di Kelurahan Kerobokan Kelot pada Rabu 25 Februari 2026. Kita bersama tim melakukan pemantauan dan sekaligus nanti sebagai bahan untuk mengevaluasi lebih lanjut sebelum nanti akan ditetapkan perubahan arus lalu lintas ini menjadi definitif. Karena sudah berlangsung 2 bulan lebih dengan pengembangan di Jalan Kayu Ayo ini, untuk pantauan pada hari ini akan dipakai sebagai bahan evaluasi oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung yang terdiri dari kepolisian, kemudian pengampu wilayah, Camat Kuta Utara, Camat Kuta, dan Lurah Kerobokan Kelot dan Lurah Seminyak. Uji coba ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurai kepadatan kendaraan di kawasan tersebut. Untuk dengan diberlakukannya perubahan arus lalu lintas atau yang disebut dengan manajemen rekayasa lalu lintas di Kelurahan Kerobokan Kelot dan di Kelurahan Seminyak ini, dari sisi teknis kami dari Dinas Perhubungan yang menyusun skema ini berdasarkan perintah dari Bapak Bupati. Dari sisi teknis dengan data-data yang ada itu menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan terhadap lalu lintas yang ada di Kelurahan Kerobokan Kelot. Walaupun tidak dipungkiri, kebijakan ini juga menimbulkan dampak-dampak terhadap beberapa hal seperti dampak sosial dan dampak ekonomi. Tetapi berkenaan dengan dampak sudah tentunya kedepannya akan ada intervensi-intervensi dari pemerintah apabila ini betul-betul dampak itu berakibat terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat. Ini dalam tahap uji coba sudah tentunya memerlukan waktu untuk penyesuaian berkenaan dengan tujuan daripada dilakukannya manajemen rekayasa lalu lintas ini tiada lain adalah untuk memperlancar daripada arus lalu lintas yang ada di Kelurahan Kerobokan Kelot dan di Kelurahan Seminyak, terutamanya di Jalan Kayu Ayo yang menjadi pengembangan daripada perubahan arus lalu lintas ini. Ini bagian daripada pelaksanaan implementasi daripada misi Bapak Bupati dalam rangka meningkatkan infrastruktur pariwisata yang berkualitas. Dua wilayah ini merupakan daerah penyangga pariwisata, pendukung pariwisata yang perkembangannya sangat pesat sekali. Tetapi dari infrastruktur kapasitas jalan itu tidak seimbang dengan pertumbuhan daripada kendaraan bermotor. Satu-satunya pilihan yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan perubahan arus lalu lintas. Kalau hal ini tidak dilakukan sekarang, nanti akan berakibat yang sangat fatal berkenaan dengan layanan transportasi, terutamanya layanan jalan terhadap wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara di Kabupaten Badung khususnya. Oleh sebab itu, inilah salah satunya pilihan, walaupun tidak sempurna, kedepannya akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut dengan evaluasi dengan dukungan-dukungan terhadap infrastruktur yang diperlukan ke depannya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Anak Agung Ngurah Rayu Dharma, menyampaikan bahwa skema uji coba ini disusun atas arahan Bupati Badung. Ia mengakui kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan termasuk kemungkinan ketidaknyamanan bagi pengendara dan masyarakat. Konsekuensi daripada pengurangan konflik ini berarti itu harus satu arah, tidak bisa kita lakukan dua arah lagi. Mengingat kapasitas jalan, simpang yang berdekatan, dan hanya kendalanya satu yang sudah kita laporkan ke Pak Bupati, yaitu pelebaran mulut simpang. Pelebaran mulut simpang di Simpang Medanadi Utara dan Simpang Jalan Penghubungan Kauh Selatan. Itu yang harus segera diselesaikan. Apabila ini bisa direalisasikan, sudah tentunya kepadatan di Medanadi, tundaan di Medanadi, di Jalan Medanadi itu dan di Jalan Penghubungan Kauh akan bisa teratasi. Kapan mungkin Pak untuk pelebaran itu rencananya Pak? Untuk pelebaran kita sudah sampaikan ke Pak Bupati dan Pak Bupati sudah menyampaikan ke Dinas PUPR untuk pelebaran mulut simpang. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Badung menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan tim di lapangan arus lalu lintas sudah mulai berjalan lancar.
Meski demikian, masih terdapat beberapa titik yang perlu diperbaiki dan dievaluasi. Baik, terima kasih. Jadi dapat disampaikan bahwa selama kurang lebih 2 bulan rekayasa lalu lintas dari Sember, begitu juga sampai dengan Martanadi berikutnya, sampai saat ini juga ada pengalihan arus lalu lintas yang menuju Kayu Aye. Rata-rata yang kami lihat hasil evaluasi kami secara langsung dari kami Satlantas Polres Badung, kemudian kami berkolaborasi juga dengan Polresta Denpasar. Kebetulan hari ini hadir Wakasat Lantas Polresta Denpasar mendampingi kami di sini. Rata-rata hasil evaluasi kami menyatakan bahwa sudah berjalan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Pak Kadis Hub langsung, bahwa sudah berjalan lancar ya, walaupun memang masih ada beberapa titik-titik yang harus diperbaiki dan dievaluasi ke depan. Jadi ada beberapa mungkin titik persimpangan yang harus dipotong, tadi sudah disampaikan secara gamblang, tadi sudah harus betul-betul memang dilaksanakan untuk lebih tertibnya. Sekarang tergantung daripada masyarakat itu sendiri tentang tertibnya, bagaimana tertibnya, kemudian mematuhi apa yang sudah menjadikan dasar untuk rekayasa lalu lintas untuk saat ini. Itu dari kami kepolisian. Ya, efektif. Kuta Utara juga mengungkapkan dalam 2 bulan terakhir kondisi lalu lintas sebenarnya sudah cukup lancar. Namun, adanya kegiatan adat di sejumlah wilayah masih mempengaruhi tingkat kepadatan kendaraan. Memang kalau dalam 2 bulan terakhir sebagian besar kami melihat pemantauan di lapangan sudah cukup lancar dari sebelum dilaksanakan rekayasa lalu lintas. Ya. Tapi memang dari beberapa hari kemarin ada kegiatan-kegiatan agama, kegiatan adat yang menyebabkan kemacetan yang cukup lumayan padat, yang lumayan besar, mempengaruhi, jadi cukup ramai juga. Ya, ramai juga di media maupun di masyarakat. Nah, ini tentu kita perlu juga dipahami. Nah, untuk ke depan, yang kira dalam tiap uji coba ini tentu tetap kita akan melakukan suatu komunikasi, sehingga dari Dinas Perhubungan sebagai legislator akan melakukan suatu evaluasi untuk perbaikan supaya benar-benar yang namanya uji coba ini bisa nanti kita tetapkan menjadi definitif. Yuda Dharma menegaskan perubahan arus lalu lintas ini masih dalam tahap uji coba. Ke depan akan ada tahapan evaluasi yang cukup panjang sebelum kebijakan ini diterapkan secara permanen. Yang namanya uji coba itu esensinya adalah sosialisasi. Oleh sebab itu untuk penindakan ya tidak bersifat represif tetapi masih persuasif. Apabila nanti sudah ditetapkan sebagai kebijakan yang permanen, sudah tentunya nanti akan dilakukan penindakan oleh rekan kami di pihak kepolisian. Sekarang masih tahapan sosialisasi cukup panjang ini kita lakukan untuk sosialisasi dengan segala dinamikanya, hal yang wajar. Ada aspirasi yang tersalurkan langsung ke Pak Bupati, sudah kita bahas, sudah kita pertemukan, dan masyarakat sudah ketemu dengan Pak Bupati untuk memaparkan bagaimana Pak Bupati membuat satu kebijakan untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan sepihak. Kita berpikir tidak parsial tetapi komprehensif dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya untuk lalu lintas. Nah, sebab itu nanti represifnya nanti setelah saat ditetapkannya kebijakan ini secara definitif. Dengan adanya uji coba perubahan arus lalu lintas ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami tujuan kebijakan tersebut, yakni untuk kepentingan bersama dan kelancaran lalu lintas dalam jangka panjang.